Halo Jawara Posi, salam prestasi luar biasa. Hari ini kita sudah kedatangan Bang Yoga, mahasiswa USU jurusan psikologi. Apa kabar Bang Yoga? Alhamdulillah sehat, sedang dalam proses menuju tujuan, mengejar impian yang membuat saya itu bisa bahagia di masa depan. Oke, mantap. Bang Yoga, saya dengar baru keliling Danau Toba ya kemarin ya? Iya, alhamdulillah. Jadi itu sebenarnya itu unplanned trip sih, seperti perjalanan yang memang nggak direncanakan gitu. Kita alhamdulillah bisa melihat indahnya ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, terutama di Sumatera Utara, kemudian mempelajari budaya-budaya juga, khususnya budaya Batak Toba, Batak Karo, dan sebagainya. Oke, ini ya, indah banget itu pemandangannya ya? Iya, luar biasa indahnya. Ya, Bang Yoga. Ini kan Bang Yoga kuliah di jurusan psikologi ya? Ya. Itu gimana ceritanya Bang Yoga kok bisa masuk jurusan psikologi? Oke, jadi sebenarnya saya itu minatnya itu di bahasa, khususnya adalah bahasa Inggris. Tetapi mungkin karena dulu mindset yang saya miliki ya, bahwa kalau misalnya saya milih jurusan bahasa Inggris, di benak saya nanti pasti bakal jadi guru gitu. Atau misalnya lagi, saya kan sudah bisa bahasa Inggris nih di kursus, ngapailah saya ngambil kuliah bahasa Inggris lagi gitu. Saya pikirnya saya bisa mempelajari bahasa Inggris itu di luar kuliah gitu. Jadi saya ingin mempelajari ilmu yang baru gitu. Nah setelah itu kemudian saya search juga, kan kebetulan saya itu anak IPS ya, anak IPS yang pilihan kuliahnya itu terbatas gitu. Beda dengan anak IPA yang memang mereka itu mungkin ya untuk gengsi, mungkin sekedar gengsi masuk IPA gitu. Tapi ntar loh, mana nih anak IPS? Komen ya anak IPS ya. Ya kan? Oke, jadi anak-anak IPS itu seperti diremehkan gitu. Oke, ya. Karena anak IPS itu mereka seperti dibatasi gitu jurusan kuliah mereka. Sementara anak IPA banyak yang bisa lari ke jurusan IPS, tapi anak IPS sangat jarang sekali yang mereka itu bisa masuk ke jurusan IPA gitu. Gak pernah ada sejarahnya kayak anak IPS kuliahnya jurusan kedokteran gitu. Tapi ada memang anak IPA kuliahnya mungkin jurusan ilmu politik. Nah itu kan udah jauh sebenarnya kan, tapi itu kayak dimaklumi di masyarakat kita. Seakan-akan bahwa IPA itu derajatnya lebih tinggi daripada IPS. Nah jadi saya ingin mematahkan mindset seperti itu. Jadi saya mengambil jurusan memang dia itu jurusan yang IPS dan sekaligus jurusan itu bergengsi gitu. Baik itu anak IPA maupun anak IPS sama-sama memperebutkan jurusan itu. Itulah dia jurusan psikologi. Berarti ini kan masuk USU jurusan psikologi termasuk favorit ya saya dengar ya. Iya benar. Itu kan persaingannya ketat itu ya. Itu gimana kok bisa lulus masuk kuliah S1 psikologi USU? Jalur apa Bang Yoga? Jalur SBMPTN. SBM ya, ujian lagi kan? Iya. Itu gimana itu? Cara Bang Yoga bisa tembus? Oke, jadi sebenarnya pertama saya mengharapkan jalur undangan ya seperti teman-teman yang lain juga. Saya mencoba lewat jalur SNMPTN ya, lewat jalur undangan. Tetapi setelah saya mencoba ya mungkin belum ditakdirkan, jadi saya tidak lulus. Kemudian berikutnya saya nggak menyerah ya, jadi saya coba lagi di jalur SBMPTN. Nah tidak seperti teman-teman yang lain, mungkin teman-teman yang lain banyak yang ikut les bimbel-bimbel seperti itu. Tetapi karena saya sadar juga bahwa keluarga saya bukan orang yang keluarga yang mampu, jadi saya berusaha gimana sih caranya walaupun keluarga saya tidak bisa memasukkan saya les gitu, tidak bisa memasukkan saya bimbingan belajar, saya tetap bisa loh menyamai mereka gitu. Bahkan memang lebih jago daripada mereka. Jadi saya membeli buku-buku pembahasan soal SBMPTN dari tahun-tahun kemarin. Kemudian saya bukan sekedar saya baca, tapi saya juga bahas soal-soal itu. Saya tulis di kertas buram jawaban-jawabannya. Kemudian nanti saya cek di belakang, di lembar belakang itu kan ada pembahasannya ya, pembahasan dari soalnya. Kemudian nanti saya checklist gitu. Kalau benar, kalau salah saya perbaiki mana kesalahannya. Dan saya melatihnya itu saya rutinkan gitu, tidak pernah putus. Jadi ketika saya bertemu soal-soalnya di SBMPTN, saya bisa menjawabnya
dengan mudah, terutama khususnya soal-soal TPA gitu. Jadi saya juga sudah tahu triknya seperti itu. Jadi sebenarnya niat kita ya, karena usaha kita ya, walaupun kita tidak punya dana untuk ikut les-les itu, terbukti ya Bang Yoga bisa lulus gitu ya. Iya, benar. Jadi Bang Yoga apa yang diujiankan tuh kalau bidang IPS? Oke, jadi untuk di bidang IPS itu atau bahasanya soshum ya, sosial hukum. Ya? Jadi di soshum itu ada 3 mata pelajaran yang diujiankan. Itu yang pertama adalah ekonomi, kemudian yang kedua adalah sosiologi, dan yang ketiga adalah geografi. Matematikanya ada? Matematikanya itu di TPA-nya, Bang. Oke, TPA ya. Iya. Jadi menurut Bang Yoga biar Jawara Posi bisa lulus psikologi itu apa masukan dari Bang Yoga nih? Oke, jadi yang pertama ketahui dulu passion kita itu apa gitu. Jadi adik-adik semua harus kenali dulu diri kita itu seperti apa. Kita maunya memang mau psikologi itu karena apa gitu. Bukan karena ikut-ikutan teman atau bukan karena kita nggak tahu lagi nih mau pilih jurusan apa gitu. Jadi pilih aja lah psikologi gitu. Karena semua jurusan itu nggak bisa disepelekan gitu. Satu jurusan pun nggak ada yang bisa disepelekan, termasuk psikologi gitu. Jangan kira bahwa kita masuk psikologi enak itu cuma baca-baca pikiran orang, enggak gitu. Tapi psikologi itu lebih daripada itu gitu. Mendalami bagaimana perilaku manusia, mendalami bagaimana cara manusia berpikir, bagaimana manusia itu berada di dalam kelompok atau di dalam grup seperti itu. Bagaimana cara manusia ini mengatur emosi, mengatur perasaannya. Banyak sih, terlalu luas ya psikologi kalau kita ceritakan gitu. Oh iya, by the way apa sih itu psikologi? Oke, jadi psikologi itu ya kalau saya jelasin secara singkat ya Bang ya. Jadi psikologi itu singkatnya adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Jadi di mana ada manusia, pasti psikologi itu nggak pernah mati. Jadi apabila kita bicara soal manusia, dimanapun kita, di kantor, di rumah, ataupun di dalam hati kita sendiri, itu ilmu psikologi itu nggak pernah lepas gitu. Jadi psikologi itu belajar soal bagaimana cara manusia berpikir, bagaimana cara manusia berinteraksi dengan orang lain, bagaimana cara manusia berperilaku di situasi tertentu, bagaimana cara manusia itu berinovasi, berkreasi dan sebagainya. Berarti penting banget tuh ya psikologi itu ya. Jadi, karena siapapun kita, apapun pekerjaan kita, pasti butuh yang namanya psikologi gitu. Walaupun mungkin kita itu setiap harinya dihadapkan dengan mesin misalnya seperti itu. Ya minimal kita tahu bagaimana cara kita mengoperasikan mesin, itu kan ada ilmu psikologinya di situ gitu. Bagaimana cara kita mengingat bagian-bagian mesin yang harus kita operasikan, itu kan termasuk di bagian ilmu psikologi, namanya adalah memori. Jadi di semua bidang, di semua pekerjaan itu psikologi itu pasti ada di situ. Berarti luas banget ya. Kayak ada psikologi pendidikan, ada psikologi politik gitu ya, psikologi pemasaran gitu. Banyak ya? Banyak, Bang. Bisa masuk ke berbagai wilayah ya. Iya, Ilmu pengetahuan. Jadi di psikologi itu sendiri kalau di USU ya ada ibaratnya penjurusan ya. Oh iya. Dia penjurusan. Contohnya itu ada psikologi pertama ya, yang paling pertama itu psikologi umum dan eksperimen. Nah, jadi orang yang di psikologi umum dan eksperimen ini dia belajar bagaimana, misalnya bagaimana perilaku manusia, kemudian melakukan eksperimen-eksperimen seperti itu. Nanti kalau misalnya teman-teman nonton YouTube ya juga ada seperti eksperimen-eksperimen psikologi gitu. Dan biasanya orang-orang di psikologi eksperimen ini dipersiapkan untuk menjadi peneliti. Kemudian yang kedua psikologi perkembangan. Nah, psikologi perkembangan ini biasanya dia mempelajari soal bagaimana perkembangan manusia dari dia kecil, kemudian dia remaja, dewasa sampai lansia. Bagaimana apa yang dihadapinya, apa saja rintangan-rintangannya, bagaimana penyesuaian diri, itu psikologi perkembangan. Kemudian ada lagi psikologi klinis. Nah, ini psikologi klinis ini favorit saya karena dia membahas soal kesehatan mental, gangguan jiwa, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada yang namanya itu psikologi industri organisasi. Nah, psikologi industri organisasi ini mempelajari bagaimana perilaku manusia di tempat kerja, bagaimana perilaku konsumen dalam membeli suatu produk gitu. Kemudian ada lagi yang namanya itu psikologi sosial. Jadi
psikologi sosial itu dia mempelajari bagaimana perilaku manusia itu saat berinteraksi dengan orang lain, saat di dalam satu kelompok itu bagaimana, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada psikologi pendidikan. Nah, psikologi pendidikan ini dia lebih membahas bagaimana sih perilaku murid dan perilaku guru, bagaimana situasi yang membuat mereka itu optimal dalam mendidik lah atau dalam belajar, seperti itu. Jadi kalau spesialisasi Bang Yoga apa? Lebih dalamnya gitu, psikologi apa? Oke, jadi kalau kita di S1 di psikologi USU, sebenarnya kalau kita tamat jadi sarjana kita dituntut untuk bisa ke semuanya. Oke. Jadi baik itu di pendidikan, klinis, industri organisasi, seorang sarjana psikologi itu harus bisa kuasai semuanya. Beda sama kita kalau misalnya S2. Nah, kalau S2 itu dia ada penjurusannya lagi. Jadi karena S2-nya itu kan dia ada yang S2 profesi, ada yang sains. Nah, kalau di S2 profesi nanti dia bakal dilakukan penjurusan. Misalnya dia mau S2 profesi industri organisasi, berarti yang dibahasnya dispesialkannya itu adalah industri organisasi saja gitu. Dia nggak bahas psikologi yang lain gitu. Karena sama seperti dokter sih, misalnya dokter mata, ya udah spesialisasinya dokter mata gitu. Karena dia itu mau menjurus ke profesi. Nah, kalau saya sendiri karena saya seorang sarjana ya belum mencapai S2, jadi saya masih belajar soal semuanya ya, semua tidak ada yang saya dalami tapi yang paling saya suka ada. Itu tadi yang saya sebutkan adalah psikologi klinis gitu. Oke. Jadi yang S1 itu umum ya, banyak bidang psikologi yang dipelajari. Tapi kalau mau jadi dapat profesi ya, sertifikat profesi ya, itu bisa praktek gitu ya. Iya. Itu wajib S2 ya. Iya, wajib S2. Oh. Jadi kan Bang Yoga ini senang di klinis ya? Iya, benar. Berarti bisa nyembuhkan orang-orang sakit jiwa gitu. Hah? Jadi kalau psikologi klinis itu dia sebenarnya bahas soal kepribadian satu ya, kepribadian manusia seperti apa, kemudian kesehatan mental manusia, kemudian ada juga sih bahas soal gangguan-gangguan mental seperti itu. Nah, jadi kita kalau S1 ini kita memiliki batas gitu. Batas kita apa? Jadi kita mungkin masih bisa menganalisis gangguan-gangguan jiwa yang dialami seorang individu gitu. Tetapi kita belum bisa sampai mendiagnosa atau bisa memberikan treatment, menyembuhkan. Nah, itu nanti dia di S2-nya, psikolog profesi klinis. Contoh kan banyak ini ya, korban-korban binomo ya. Oh. Itu saya dengar ada yang mau bunuh diri gitu kan, ada yang ya udah hampir setengah gila. Berarti itu pun ada psikologinya ya. Apakah kita neruskan trading ini? Karena mereka saya lihat pasti ini ya ada ketagihan gitu ya. Benar. Ini pilih naik atau turun ya kan? Loss, nyoba lagi. Mungkin sekali-sekali menang. Menang nih, nyoba lagi. Tapi kebanyakan lossnya gitu, makanya rugi ratusan juta. Ya kan? Itu gimana tuh menurut Bang Yoga? Oke, kalau di dalam dunia psikologi ada istilah ya, istilahnya itu adalah false hope. Jadi itu seperti harapan palsu. Nah, orang yang bermain judi dia itu terkelabui sama harapan palsunya gitu. Jadi misalnya kita menang nih misalnya sekali gitu kan. Pasti kita ada dorongan dalam diri kita. Ya udah, kalau kita main sekali lagi, kalau menang lagi kan dapat yang lebih banyak gitu. Padahal kan itu kan kalau di istilah matematika peluang yang belum bisa 100% juga kita menang kan. Ada kemungkinan lain gitu. Tapi orang-orang yang sudah ibaratnya sudah termakan oleh tipu rayu judi ini gitu. Jadi mereka beranggapan bahwa ya udah, kalaupun ini kalah nanti pasti akan ada berhasilnya gitu. Nanti pasti akan ada berhasilnya gitu. Tanpa mereka sadari bahwa ketika mereka sudah mencoba, harta mereka makin terkuras gitu. Jadi kemudian setelah itu terjadi akan ada penyesalan. Nah, ketika ada penyesalan itu terjadi, barulah dia muncul yang namanya depresi. Baru pertama dari stres dulu sih, Kemudian mungkin selama dia main binomo tadi, ternyata dia ngutang sama orang lain. Dia bingung nih gimana cara bayar utangnya, nutupin utangnya gitu. Padahal sebelumnya dia ada harapannya bahwa kalau dia menang, dia bakal bisa nutupin utang tadi dan dia bisa dapat
menghasilkan lebih gitu. Padahal itu semua hanya harapan yang dibuat-buat gitu. Iya iya iya. Berarti tadi ada harapan palsu ya. Harapan palsu itu contohnya apa itu ya? Contohnya itu seperti saat kita bermain undian lah misalnya. Jadi ketika kita sudah ibaratnya sudah kena sasaran nih misalnya kan, kita sudah dapat nih satu. Nah bakal ada itu bisikan yang seperti saya bilang tadi itu, bakal ada bisikan yang bilang ya udah main aja sekali lagi gitu. Oh. Kayak main judi slot juga seperti itu. Sama kayak nih, kita dulu togel ya. Iya. Tambos 3 angka, 4 angka banyak ya. Ketagihan ya. Ikut. Tapi namanya judi itu pasti bandar selalu menang ya. Pasti ada yang kalah, ada yang menang gitu. Oke. Jadi Bang Yoga tadi kan Bang Yoga bilang ada depresi, stres. Itu gimana ya nyiasatinya supaya kita nggak stres, depresi gitu. Mungkin ya di audiens kita ini banyak anak-anak SMA mungkin yang depresi juga, ya kan, stres. Itu gimana ya Bang menyelesaikannya gitu? Oke, jadi yang pertama kali yang saya mau sampaikan, kita harus bisa bedain dulu apa itu stres dan depresi. Beda ya? Beda Bang. Oke. Karena stres itu ya itu adalah reaksi yang biasa dimiliki oleh semua orang gitu. Semua orang pasti pernah normal. Ya, itu normal. Semua orang pasti pernah merasakan yang namanya stres atau tekanan gitu dari luar yang membuat emosi dia itu menjadi tidak menyenangkan atau negatif, sedih, marah, cemas. Nah, itu kan semua emosi-emosi yang normal dirasakan semua orang. Tetapi apabila emosi-emosi tadi itu sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, misalnya dari orang yang dia seharusnya bersekolah, tapi karena dia stres tadi dia nggak mau sekolah, atau misalnya dia biasanya itu dia melakukan aktivitas lah, bekerja, tapi dia jadi milih ngurung diri, atau itu membuat dia jadi membahayakan dirinya sendiri gitu, atau sampai terparah dia bisa jadi bunuh diri. Nah, kalau udah itu nanti kita bisa secara garis besar itu adalah gejala depresi. Tetapi saya tekankan sekali lagi ya teman-teman adik-adik semuanya, bahwa kalau kita mau mendiagnosis seseorang atau diri kita depresi, itu kita harus datang psikolog dulu. Nanti baru ditegakkan diagnosanya gitu. Kita nggak bisa bilang, oh aku sedih kali hari ini, keluargaku broken home, aku diputusi pacarku dan aku depresi lah kayaknya ini gitu. Kita nggak bisa diagnosa diri kita sendiri gitu. Sama kayak misalnya kita sakit kan, ada gejala misalnya pening, mual, muntah, terus kulit ruam misalnya. Kita bilang, oh aku pasti kena penyakit ini nih, padahal belum ada diagnosa dokter gitu. Nah itu kan dia sudah menjadi ibaratnya apa ya, hal yang salah gitu. Mindsetnya udah salah di situ. Dan kalau mindsetnya yang salah itu yang bahaya, karena dia bisa jadi mendiagnosa diri sendiri, dan yang awalnya mungkin dia itu belum sampai depresi, tapi karena dia udah nganggap aku depresi yang lama-lama dia mungkin jadi beneran depresi karena dia sudah menjudge dirinya sendiri gitu. Padahal belum ada tegak diagnosa dari seorang psikolog gitu. Oke. Bisa jadi tuh ini ya, apa nama bahasanya itu? Karena saya jelek ya jadi jelek gitu, citra diri ya. Iya, self image-nya jadi seperti itu. Self image ya. Benar. Itu yang mempengaruhi tindakannya, jadi males, jadi apa gitu. Iya, benar. Dan perlu diketahui juga bahwa depresi itu kadang dia tidak terlihat. Jadi kadang ada orang yang mungkin kita lihat dia ketawa-ketawa gitu, canda-canda sama kita, jalan seperti biasa. Tapi di rumahnya dia ngurung diri, dia self harm, melukai diri sendiri. Nah, kita nggak tahu gitu, karena depresi ini beda sama penyakit fisik ya. Penyakit mental ini dia mungkin nggak terlihat gitu, nggak bisa kita diagnosa langsung gitu. Perlu dia observasi, perlu wawancara yang lebih dalam seperti itu oleh seorang yang profesional. Nah, saya katakan orang yang profesional di sini yang untuk mendiagnosa hanya psikolog gitu. Nggak bisa misalnya kita bacakan gejala ini di internet. Oh, gejalanya sama semua dengan aku ini, berarti aku depresi seperti itu. Nah, itu banyak kesalahan sih. Anak-anak muda zaman sekarang itu banyak yang ibaratnya mereka sudah baca di internet dan mereka anggap itu benar gitu. Mereka terjebak, jadinya pemikiran mereka salah gitu. Banyak yang salah konsep berarti ya. Benar. Anak-anak muda
sekarang. Karena saya lihat kok ada konten-konten saya depresi apa gitu ya. Oke. Nah, jadi berarti emang psikologi luas ya. Iya, benar. Dan memang saya senang juga dengan psikologi. Seru ya belajar psikologi itu. Dan saya senang baca yang ini, Bang Yoga, neuroscience ya. Neuroscience. Ya, karena saya menganggap bahwa ya kalau mau sukses itu kita harus belajar ilmu pikiran gitu, ilmu otak. Karena kan semuanya berasal dari otak ya. Dari akal kita, pikiran kita. Jadi apa yang Bang Yoga ketahui dan tentang neuroscience lah? Oke, jadi di psikologi sendiri waktu kuliah kemarin saya ada belajar ya, menyinggung sedikit tentang neuroscience itu di mata kuliah psikologi faal. Kalau sekarang itu biopsikologi, jadi gabungan antara biologi dan ilmu psikologi. Nah, jadi itu mempelajari soal otak karena kan manusia ini sejatinya dikontrol oleh otak gitu. Nah, ketika manusia itu berpikir, ada ibaratnya itu neurotransmitter gitu yang berjalan di otak kita ini. Sekarang aja gini waktu kita lagi podcast ini Bang ya. Jadi ada itu neurotransmitter yang memang nggak pernah berhenti ini di otak kita ini gitu. Ibaratnya seperti otak kita ini ada apa ya? Ada kayak kabel panjang. Nah, informasi-informasi tadi itu kayak hal yang kecil yang berjalan gitu di kabel panjang itu gitu. Itu informasi yang kita proses masuk ke bagian otak, kemudian diproses di mana gitu. Waktu kita berbicara, waktu kita menonton video, waktu kita membaca, itu sih yang saya ketahui tentang neuroscience. Cuma kemarin tuh nggak dipelajari secara dalam ya di psikologi karena memang ada ilmu yang mempelajari khusus untuk neuroscience itu. Ya, adik-adik semua, Jawara Posi banyak ya yang sudah kita dapatkan dari Bang Yoga. Terima kasih Bang Yoga atas informasi dan sharingnya kepada kami. Jadi adik-adik yang mau masuk jurusan kuliah psikologi sangat-sangat recommended ya psikologi. Ya tadi dari Bang Yoga sudah tahu ya penjelasannya. Karirnya bisa di SDM ya, di HC gitu ya. Ya benar. Human Capital. Tapi emang semuanya perlu psikologi sih ya. Ya semua hal di dunia ini perlu Ya kan? psikologi. Jadi di departemen kepolisian ada psikologinya gitu ya. Dibutuhkan sekali. Iya, Nah, di pendidikan, di kesehatan. Jadi ini pilihan jurusan yang tepat untuk Jawara Posi semua untuk dipilih. Jadi pilihan nanti di SBMPTN. Ya, mungkin gitu aja Bang Yoga. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bang. Oke, Jawara Posi. Komen ya di YouTube ini. Siapa lagi yang akan mau kita undang ya, dan juga saran-saran adik-adik semua Jawara Posi silakan komen di YouTube Posi. Salam prestasi luar biasa.